Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wida Damayanti, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Salatiga. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi 2.1.A5, analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi pada kasus SMA. Dalam tugas ini didampingi oleh pengajar praktik Ibu Rohana Dewi SPD dan fasilitator Bapak Haji Muhammad Kusti SPD MPD. Skenario dari pembelajaran di SMA. Budi Rana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia, serta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Budi Rana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Budi Rana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Budi Rana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Ibu Dirana juga menyediakan berbagai atau beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kesehati, ataupun Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Budi Rana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Dirana memastikan bahwa setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Dirana lalu meminta muridnya untuk membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Dirana mengamati jawaban-jawaban murid. Apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham? Di akhir diskusi, Bu Dirana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Dirana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Untuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggang waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Dirana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus, Ibu Dirana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Orientasi terhadap kebutuhan murid tersebut terkait bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, bagaimana menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid,
apakah perlu sumber, cara penugasan, penilaian yang berbeda, serta bagaimana manajemen kelas yang efektif, baik prosedur, rutinitas, metode yang fleksibel, kegiatan pembelajaran yang berbeda, namun kelas tetap efektif. Dalam hal ini, yang sudah dilakukan oleh Bu Derana yaitu menentukan metode pembelajaran yang menarik, menyiapkan materi di Google Drive yang bisa diakses murid dengan waktu yang fleksibel, media yang digunakan beragam antara lain artikel, video, buku, membebaskan dalam pemilihan paket info digital yang akan digunakan, menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Untuk menentukan kesiapan belajar murid, yaitu dengan menggunakan jurnal refleksi dan umpan balik antar murid, yaitu dengan menyiapkan pertanyaan pemandu, kuis terbuka yang akan diisi oleh murid sebelum pembelajaran sinkronus, dan akan diberikan umpan balik oleh temannya. Yang kedua, dengan menentukan minat murid, yaitu dengan cara membebaskan murid untuk menentukan pilihan lokasi yang akan diidentifikasi ancaman terhadap keanekaragaman hayati, membebaskan bentuk paket digital yang akan digunakan sesuai kenyamanan murid. Berikutnya dengan cara menentukan profil belajar murid, yaitu dengan menyiapkan materi dalam berbagai sumber, misalnya buku, artikel, dan video-video pembelajaran untuk mengakomodir semua kebutuhan belajar murid sesuai gaya belajar masing-masing. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan pada video tersebut yang pertama, diferensiasi konten. Guru menyiapkan materi berupa video untuk murid yang berpikir pada tahap konkret dan menyiapkan materi berupa artikel untuk murid yang sudah dapat berpikir abstrak. Kedua, yaitu diferensiasi proses. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan untuk diberikan penjelasan tambahan. Yang ketiga, diferensiasi produk. Murid bebas memilih bentuk paket info digital yang akan digunakan, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Murid bebas memilih lokasi yang akan diidentifikasi tingkat ancaman terhadap keanekaragaman hayatinya. Bagaimana guru tersebut melaksanakan penilaian? Yang dilakukan pertama yaitu penilaian awal. Kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka setelah siswa belajar mandiri. Dua, penilaian proses dengan cara mengamati jawaban murid selama diskusi. Ketiga, penilaian sumatif dengan membuat info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus nyata di Indonesia. Untuk produk bebas sesuai dengan kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan sesuai dengan rubrik penilaian. Terima kasih, salam dan bahagia, guru penggerak.